Capek anjir kayak Tapi gitu. dulu lo pada saat jadi janda, foreplay nggak? Foreplay. Nah, kenapa beda? Menurut lo apa yang membedakan sex life pada saat lo jadi janda sama pada saat lo udah jadi bini orang lagi? Menurut gue, maaf, potong. Silakan. Menurut gue, kok kayak lebih seru pas lo jadi janda ya? Pas lagi janda, foreplay gimana? Ya, foreplay-nya jadi nomor 1 kali ya. Kali ya. Pas janda? Pas janda kali ya. Iya. Pas janda ya. Ya, Pas janda ya, Mama. Mohon maaf ya. Skrip ini. Ngomong-ngomong pas janda, kok lo bisa foreplay sama siapa? Ya. Ini skrip loh. Lo pernah fake orgasm? Karena gue people pleaser, ya. Oh iya? Iya. Tapi pura-pura? Udah. Jujur gue malu banget, ini muka gue merah banget. Jadi janda itu sebenarnya bukan cita-cita gue pun atau cita siapa. Karena kita pengen nikah sekali seumur hidup. Hai sayang-sayang JU, balik lagi nih sama aku Hanima Saharu. Aku kedatangan, dulu kita kerja bareng sih. Sekarang juga soon to be kerja bareng. Udah 2 kali nikah, langsung aja nih. Apa harus disebut? 2 kali nikahnya harus Pertanyaan disebut. gue, lo main ke Janda United Channel, apa Anda sudah siap jadi janda lagi, Ibu? Ih, amit-amit cabang gue ketok ya. Sembiringin, gila loh. iya, Itu iya. kan pengalaman untuk, ya udah pernah jadi janda ya. Ini kan hitungannya udah senior ya. Jadi kayak datang ke sini buat kasih nasihat aja. Dia janda istri orang, janda istri orang gitu ya. Nggak gitu dong. Maaf nih, boleh di hold nggak? Bulu matanya. Bulu matanya. Sapu tau. Demi Allah. Apa ini lucu? Biarin rollnya. Kayaknya dia nggak biasa sih. Enggak, agak nusuk gitu, kaget gue. Iya nggak biasa. Udah ya? Oh, ini di roll terus nih. Udah nih, next aja nih, Dek. Dek, nggak apa-apa. Yang ini next nih. Iya. Oh, maaf ya. Sila banget nih. Ini bukan gimmick lo, beneran kecolok. Coba ambil tisu dong. Gua kira tuh ya, dia genit banget anjir nih gini-gini kan. Apa sih si Demi? Atas aja. Maaf banget nih. Aku bagus buat BTS. Iya, lucu kan? Anjir, kelilipan bulu mata ada aja hidup gue. Udah lama banget ya ada nih nge-shoot Dem ya? Dem, mata udah aman? Aman. Udah? Buat JU nih. Gila, gue pakai bulu Gua kira mata. dia tuh mampir ke channel JU, dia mau jadi janda lagi. Iya, amit-amit coy. Tapi cuman gue mau ngasih insight aja. Gue udah pernah jadi janda kan ya, terus udah menikah lagi kan ya. Siapa tahu kan kayak ya. Jadi lo nikah yang lo cari apa? Status apa? Enggak. Gue Apa rasanya? nikah ya, cari apa? Cari hikmahnya aja. Enggak. Cari apanya ya sebenarnya? Kalau kita balik lagi ke agama ya cari ibadahnya lah ya. Dem, enak yang pas lagi berstatus apa nggak berstatus? Enak. Apanya nih? Karena kan kita punya tema kan Tunggu janda dulu. dan seks lah. Terus? Enakan pas masih berstatus apa nggak berstatus tuh? Nggak. Melakukan hil-hil. Hil-hil ya. Sebenarnya gini, ada enak dan gak enaknya juga. Kalau pas lagi mungkin lagi nggak berstatus kali ya, kayak ada oh my god, tidak gitu ya. Tidak, aku takut. Tapi pas udah berstatus ya jadinya kayak yuk. Kan kayak mau gak mau, kadang-kadang kan kita males gitu. Jujur aja di rumah tangga itu, ya, mohon maaf lahir batin nih, kita mungkin yang merasakan gak cuma gua doang ya, mohon maaf ya. Ada rasa males ya untuk begitu. Udah males ya? Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, harusnya kan. Tapi kalau belum nikah malah pengen ya. Ingin. Kenapa? Masalahnya nih Dem ini di WA aja hamil. Gue tuh dicuk juga bunting, mohon maaf itu nih, gue dia. gitu juga Gampang banget bunting. hamil. Iya. Itu tuh blessing sih buat lo. Alhamdulillah. I Gue bingung wish. nih nyapunya gimana. Ntar lu ngomong gitu lagi, gue bingung nyapunya nih. Aduh, terus apa yang bikin lo decide untuk nikah lagi? Secara lo udah pernah gagal, udah pernah jadi janda. Trauma-trauma lo kan pasti ada tuh. Aku trauma banget, jadi gini guys. Enggak. Jadi gini, gue memutuskan untuk menikah itu karena satu, gue sudah memaafkan masa lalu gue. Oke. Iya,
Dan gue merasa harus move on lah dengan hidup gue. Gue tadinya jujur gue nggak mau nikah lagi, jujur Benar. gitu. Terus in the middle of the road ternyata kan manusia hanya punya rencana, Allah yang lebih menentukan ya. Gitu. Gue ditemukan lah sama pasangan gue yang ini. Jadi ya dia niatnya baik. Kenapa nggak kita sambit dengan yang baik juga gitu kan? Kalau boleh sedikit ngorek, lu boleh tahu nggak sih divorce yang pertama gara-gara? Gara-gara apa? Iya. Jadi gini guys, gitu. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang, segelintir orang akan tahu siapa gitu. Cuman gue mungkin beda value aja sama dia. Terus karena mungkin ditambah juga kita tidak sependapat soal mengelola uang juga gitu. Itu hal yang faktor utama sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya 1 dan 2 lain hal ya gitu. Cuman after all dia juga ya ayah yang baik lah untuk anak gue yang. Jadi gue punya anak yang pertama gitu. Dia ayah yang baik juga buat ini. Jadi kita pisahnya sangat baik-baik gitu ya. Jadi kayak Jawaban aman gak sih dari seorang Demi? ya gue mah kasih By aman the way, dah. kalau pada tahu nih, sayang-sayang JO, Demi juga punya channel sendiri kan, Phoenix. Terus nama itunya? Kasih Pahim. Coba deh lo, gue udah kangen banget lo, udah lama banget, setahun vakum deh pada Vakum kali kan? cleaner kali vakum. Iya, udah ya setahun Allah. nggak muncul, terus tiba-tiba dia muncul pas lagi syutingan JU, terus gue bilang, oh udah jadi janda lagi, boleh nih, oh ternyata enggak. Gila. Jangan sampai ya. Gila, jangan sampai dong ya. Ini Tapi gimana? lebih happy mana? Istri orang apa jadi janda? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, mohon maaf pemirsa. Masa kita, aduh. Ya kan mau tanya, lebih enak jadi istri orang, apa lebih enak jadi janda? Sebenarnya gini, gue gak bisa bilang ada yang enak, ada yang enggak. Cuman kayak ada positif-positifnya. Dua-duanya positif, gak ada yang negatif. Waktu jadi janda, Ani punya kebebasan. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, bebas. Duit Ani, duit anak aneh bebas ya. Ketika jadi berkeluarga, oh tidak bisa. Ada kewajiban. Di kasur saya melayani, ya kan? Terus di dapur saya memasak. Bisa ya kan? masak? Oh bisa, apa yang dimasak? Gosip? Apa? Gimik? Bisa semuanya. Apa memasak juga gue kasih semuanya. Terus gue di mana lagi tuh? Pokoknya kan kalau cewek itu kan jadi chef di dapur, jadi head of finance, jadi pelacur di kasur, ya kan? Terus jadi apa lagi? Jadi ibu buat anak-anak. Peran gue makin banyak. Gue masih belajar kok. Masih belajar banyak. Gue salahnya emang gue akuin gitu. Iya. Ini kayaknya bakal ditonton mertua lu ya. Jawabannya tadi aman. Aman aja, aman ya. Halo, Memah. Iya, baru jadi mantu setahun nih. aman ya, gitu ya. Oke, menurut lo, keintiman yang lebih enak soal teknik atau soal rasa nyaman? Kalau gue, ya, lo dulu deh. Ntar gue sambit dah. gue dari sisi yang masih janda ya. Gue harus nyaman dulu, gitu dulu dong. Iya dong. Gue sama dia harus nyaman dulu. Abis itu gue nilai tekniknya. Oke. Kalau tekniknya nggak oke, Gimana? thank you next. Oh, jadi tuh lu suka di servis apa menyervis? Nyervis anjing. Boring, Tergantung. Tergantungnya gimana maksudnya nih? Kalau sama yang lebih muda, gue suka di servis. Karena kan dia lebih semangat kan. Maksudnya dia ambilin air minum. Iya. Oh iya dia. ambilin Oh makan, iya kan? benar. Act of service-nya tinggi. Ya. Tapi kalau sama yang sama-sama udah seumur, ya both. Apa? Kedebong pisang gini doang. Ya enggak, kalau seumur ya dua-duanya. Tapi kalau sama yang lebih muda, itu semangatnya beda sih, Dem. Yuk sayang, ayo sayang. Gitu. Pemanasannya ada gitu. Semua ada pemanasan. Oh ada ya. Cuman kalau sama yang muda, itu lebih gereng gitu. Greng apa greng gitu kan ada Greng, durasi, ada ukuran, ada banyak hal ya. Durasinya, ukurannya, tekniknya. Wah. Gitu. Gitu. By the way, silat lo. suami sekarang Apa? seumur atau? Alhamdulillah lebih tua 2 tahun. 2 tahun doang. Berarti
lo seumur lah ya. Ya Hitungannya seumur satu ya. angkatan lah gitu, cuma beda 2 tahun lebih tua aja dia Oke. daripada gue. Demi ini baru ngelahirin, anaknya masih baby ya. Masih 2 bulan ya. Masih Kalau 2 sekarang ini syutingnya sekarang ini masih 2 bulan anak gue gitu. Waktu lo mau married lagi setelah jadi janda, Guys, kacang. apa yang lo cari dari si cowok? Seksnya, finance-nya, atau cari supaya lo nggak kesepiannya apa? Oke, jadi gue itu sebenarnya awalnya nih ya pas gue jadi janda nih ya, ini gue lagi serius banget nih. Jadi gue tadinya cari cowok itu based on finance-nya. Awalnya. Tapi benar, sorry gue potong. Kalau jadi janda, ini gue udah bilang dari episode yang mana sebelumnya, janda tuh perspektifnya pasti dia akan lihat financial stable dulu dari si cowok. Betul. Ya kan, karena di kita tuh udah ngelihatnya, karena kita udah pernah rumah tangga, pernah gagal, financial thing sih itu sesuatu hal yang penting pas lagi ngejalanin kan. Tapi prakteknya gimana, Dem? Prakteknya adalah kita balik lagi ya, ternyata pas gue bilang suami gue yang sekarang mapan secara finance, mapan banget. Jadi poin itu jadi checklist kan. Tapi pas gue ngejalanin itu sama dia, patokan itu, oh tidak bisa. Ternyata finance doang itu tidak cukup. Dia perlu ngerangkul gue. Dia bisa ngerangkul gue. Dia bisa mengelola bareng-bareng gitu. Komunikasinya enak gitu. Walaupun ya namanya juga rumah tangga ya kan step by step ya gue belajarnya gitu. Jadi banyak banget yang kita berdua tuh pelajarin bareng-bareng gitu. Yang maksudnya gue kira gue berpengalaman pernah gagal. Ternyata gue jalanin rumah tangga yang ini tuh tantangannya beda lagi. Jadi kayak the whole new me, the whole new him. Jadi ya udah gue jadi kayak masih belajar sampai saat ini. Gue nggak bilang gue pernah pengalaman jadi lebih jago gitu daripada dia. Enggak, justru gue banyak belajar dari dia. Dia menerima gue beserta plus one ya. Gue buy one get one by the way gitu kan. Ada anak 1 gitu pas itu. Ya menurut gue dia belajar toleransi dan penerimaannya tuh besar. Nah itu yang gue pelajarin. Makanya gue jatuh cinta sama dia. Tapi dia enak direnjang. Ya menurut lu gue sampai bunting gimana sih? Kan lu di WA juga udah bunting. Enggak dong. Gue habis akad itu kayak wes, gue datang lagi tuh akad. Iya, gue buka tuh kebaya, diam kau, gue, ayo, jangan capek, jadi enak gue, gitu. Gimana? Tantangan terbesar lo pada saat lo mau masuk ke kehidupan intim lagi, setelah lo menjanda lama, tantangan terbesar? Nggak ada tantangan kalau lo sih ya kayaknya. Nggak ada lagi, gue nikah juga cuman bilang yang Januari nikah yuk, udah gitu doang. Gitu doang ya? Gue nggak mau, maksudnya kalau tantangan tuh gue ngerasa, ya namanya juga hidup ya, kadang-kadang kiding-kiding pasti kita ada banyak tantangannya, jadi kayak, yaudah jalanin aja bor gitu. Gitu sih. Di usia lo sekarang nih. Apa 17? Berapa sih lo sekarang? 17. 32 dong. Ntar ya, gue ulang tahun. Apa tuh? Kebutuhan lo setelah menikah dan punya anak 2 tuh menurun naik apa? Tadinya tuh seks itu menurut gue prioritas. Iya lagi di. Iya kan? Iya kan gitu. Tapi ternyata pas gue after gue ngelahirin baru 2 bulan yang lalu gue ngerasa kayak nggak lagi ya? Ya nggak lagi. Capek soalnya ya? Bukan karena capek, tapi gue lebih ke arah gue lihat kondisi pasangan gue dulu gitu. Karena kita berdua kan sama-sama bertransisi ya. Dia ikut begadang juga sama anak gue segala macem. Dia juga ngerasain lelahnya ditambah dia kerja gitu. Jadi gue nunggu momen aja sebagai percikan cinta kita gitu. Karena dia sedang dia juga bertransisi sebagai ayah anak 2. Gue juga bertransisi jadi ibu anak 2. Sama-sama lelah loh, hari-harinya tuh lelah loh gitu. Jadi gue ngerasa seks itu jadi bukan nomor prioritas, bukan nomor 1 tapi nomor 2,5 gitu, nggak nomor 3 banget gitu sih. Padahal mungkin nggak tahu juga ya, bukan dokter, cuma mungkin secara usia sebenarnya lo masih seks aktif. Aktif ya? Iya aktif, tapi jangan aktif-aktif lah, ntar lo brojol deh. Iya, anjirnya gue KB. Udah KB ya? KB aja. Kalau di sisi gue yang masih menjanda, masih prioritas tuh gue. Prioritas. Kayak BCA lu. Prioritas. Tapi lu sekarang
ngelihat misalkan gue lagi menceritakan sex life sama lo. Menurut lo prioritas skala seks yang baik itu seperti apa sih? Kayak mungkin dari gaya apa yang paling lo sukai? Gaya. Gue langsung tembak gaya aja, mau panas kan lo? Ya, ayo mau gaya yang paling lo suka itu bisa kasih rating lah. Misalkan klasik sih, anaknya gue klasik. Klasik tuh kayak gimana? Klasik cuk. WOT. W itu apa? Woman on top, cie. Itu nggak klasik sih. Emang itu nggak klasik? Klasik malah lakinya di atas. Oh. Iya dong. Betul nggak Berarti sih? lo suka gaya-gaya provider ya yang Iya, gitu. gue suka gaya provider. Oke, gaya provider. dominan, cowoknya Iya, iya. dominan Sebenarnya kan gitu. gue dominan as a woman kan gue dominan, maksudnya alpha women. Tapi di urusan ranjang mungkin gue klasik malah. Sigma. Klasik Kayak kebalikan anak anak. alpha Ini juga setahu gue ya. Ini bukan survei atau gue tahu dari mana, cuman based on sharing aja dari beberapa teman gue yang janda atau nggak janda sekalipun. Kalau yang mulutnya cablak atau dominan atau alpha women, begitu diranjang dia lebih happy yang klasik. Tapi yang kelihatannya pendiam, baik-baik gitu ya, yang kayak nggak banyak ngobrol, Tapi kayak Bu Ade gitu kan nggak banyak ngobrol, atau kayak Dita itu begitu diranjang dia liar. Explore ya, kayak Dora gitu. Oke. Jadi gue suka shock kalau oh my god padahal dia nggak dominan gitu, tapi diranjang dia jauh lebih explore. Oh, Begitu nggak, Vando? Oh, begitu ya. Gue nggak tahu tuh kayak gitu yang diem-diem tiba-tiba beringas di gitu ya. tempat tidur. Oh, gitu. Wow. Gitu. Gue suka malu sih. Gue masih suka malu-malu gitu. Ah, masa sih? Iya benar. Malu-malu lo? Malu-malu gue. Ah, gue enggak lagi. Masa sih? Ih, gue enggak. Lo gak malu-malu? Enggak, gue tarik aja lagi gue. Ayo enggak. Yoga gitu. Gue agak-agak begitu memang kalau di kasur nih ya. Nih kita buka-bukaan aja. Maaf ya mah ya gitu. Tapi memang gue agak-agak memaksakan jujur. Kalau sama laki gue. Jadi kayak Mau ngapain kamu? Gitu. Kayak mau ngapain kayak enggak lagi. Gue tuh Gitu. kebanyakan nonton film romance kali ya. Oh iya. Jadi gue mesti bangun mood dulu. Oh enggak, gue langsung to the point aja. Waduh. Kalau nggak tahu ya itu gaya orang beda-beda ya. Maaf ya pah anaknya digituin. Jadi mah. nggak ada foreplay. Kalau foreplay, ini kita bahas. Kalau foreplay itu cuman ini doang. Cuman Ngomong Bu Ade udah gini nih. Dia kan kasih kita talking point supaya nggak keluar jalur. Kayak gue nggak mau baca. udah lewat nih gua mau bahas. Bisa kipas. Udah nggak usah kipap dah, udah langsung aja gelenterin aja ya gitu ya. Maaf Ini ya, kayak anaknya dipelajarin nih, gitu masih Vando dari tadi. Oke, aku suka klasik katanya gitu. Oh klasik enggak. Nah, Kalau kayak foreplay. Foreplay penting nggak buat lo? awalnya penting, Sekarang nggak? tidak, Karena waktu kali. bukan Apa? capek. Kalau waktu gue banyak, Tapi kan nggak basah jadinya. ih kata siapa? Jadi tiba-tiba basah gitu. Kalau gue cinta sama laki gue, mau dia pulang kerja mau keringet juga gue becek. Bukan, gitu. beceknya bukan dia badan. Maksud kita kan gini. Lu lagi becek? Kalau kondisi lu kan lu habis teten. Pulang nih laki lu. Set. Terus langsung ngangkang. Sah. Gitu. Bukan begitu dong, kan Gimana? Nih ya, nih. Set. Set. Gue kasih tahu dunia silat gue. Jadi dia pulang kerja tuh kan gue masih nimang anak gue. Kan harus nyusun nih. Set. Tapi gue timang kan nggak cuma pakai daster. Lu pakai baju dinas. Tidak, ada baju yang sedikit rapi dan seksi lah. Lu baju menurut dinas gue. kan ada tuh yang bagian boobsnya bolong, ya kan sekalian netein. Oh, ya itu mah BH busui aja. Ngapain gue pakai yang begituan anjir. Nah, gue udah ada lah baju yang sedikit rapi. Nih gue kasih juga ya BH busui. Pernah lihat gak lu BH busui? Masih gampang banget. Kayaknya lu bisa gitu. pakai baju dinas gue deh. Gue punya baju dinas. Si muat. Gue lagi gendut banget Bukan, nih. maksud gue waktu itu sempat kayak kepikiran kayak pengen produksi baju dinas karena gue suka banget lingerie kan. Terus gue bikin yang nggak common. Jadi kayak bisa dipakai busui. Gue pikir-pikir ini kayak gini terus bagian busnya bolong coy, dua kanan kiri. Kreatif ya lu kalau Iya, jadi begituan kalau nih. jadi kalau lo mau ya. netein kan laki lu pulang terus Kanan kita taruh kiri, kanan kan? kiri. Ya kan kasihan nih kelelepan sama asi gue bayangin dia gitu kan. Iya, Udah, masih nih. asi sih soalnya. Nah, nih jadi Foreplay. Set, laki gue pulang set, buka pintu. Assalamualaikum. Tes.
Waalaikumsalam sayang gitu kan. Tapi sambil megang anak. Tapi tete masih ngeler megang ya? aja, nggak usah netein, nggak usah kelihatan tete Oh, ini kita. ketutup? Tutup. Oke. Iya kan, ngelihat kita sebagai ibu itu kan kayak wah gila, lo seharian banget di rumah sama anak gue. Padahal udah denger suara mobil datang, baru lo angkat tuh anak lo ya kan? Oh iya begitu Iya kan? sih. Kayak babasin anaknya. Gue panggilin nih kan. Panggilin, iya. Iya kan. Biar image terpampang nyata. Gue Bener-bener. capek cerita. Capek, bener-bener. Set, kamu udah makan? Gue nanya dulu, kamu udah makan? Belum nih, GoFood. Kalau masih dingin jawabnya, anak gue tidur, gue taruh dulu, set. Gue diem aja dulu main HP. Liatin dulu aja dia masih sibuk sama HP atau enggak. Kalau enggak, kalau udah agak-agak main kalau udah nggak fokus dia sama gue, nggak nanyain how's your day. Biasa gitu, gue basa-basinya how's your day. Yang nanya lo. Tapi Dianya? kalau dia jawabnya cuman good, Oke. oh tidak bisa, tidak bisa. Begitu dia jawab good, lo angkat intinya. Oh bukan. Oh, gimana? Gue ambil HP-nya. Oh, HP-nya, gue kira bajunya. Enggak, ambil HP-nya. Diem kan dia tuh. Dia nanya kenapa? Iya. Gue pegang. Sentuh. Perkututnya dipegang? Iya. Set, Oh. gitu. Kamu sombong amat, colek kali. Colek sampai 3 kali dia berdiri, gas. Kalau colek 3 kali dia nggak berdiri? Gue tidurin aja tuh, Ted. Tetep Ya ngapain gue cium-ciumin aja, terus ngapain foreplay? Aduh capek banget anjir foreplay tuh. Tetap bener ciuman gak? kan foreplay. Tapi kan cuman Oh, gitu gitu. doang, enggak yang kan tau gak ciuman yang kayak sampai grepe-grepe. Wasting time anjir. Capek anjir kayak Tapi gitu. dulu lo pada saat jadi janda, foreplay nggak? Foreplay. Nah, kenapa beda? Menurut lo apa yang membedakan sex life pada saat lo jadi janda sama pada saat lo udah jadi bini orang lagi? Menurut gue, maaf, potong. Silakan. Menurut gue, kok kayak lebih seru pas lo jadi janda ya? Pas lagi janda, foreplay gimana? Ya, foreplaynya jadi nomor 1 kali ya. Kali ya. Pas janda? Pas janda kali ya. Iya. Pas janda ya. Ya, Pas janda ya, Mama. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Skrip-skrip ini. Ngomong-ngomong pas maaf. janda, kok lo bisa foreplay sama siapa? Ya. Ini skrip loh, ini skrip ya. Ini skrip ya, Mah, Pak. Ya Allah. Bingung gue nyapunya nih ya. Ya, lanjut. Tadi sampai mana, Bu? Foreplay. Oh, foreplay. Oh iya. Lupa. Nyapunya bingung ya. Gila deh. Waktu jadi janda kan lo butuh foreplay. Pas udah jadi istri orang udah nggak butuh foreplay. Nggak butuh. Mungkin butuh nanti ketika anak sudah mulai besar kali ya, 2-3 tahun. Tapi kalau misalkan sekarang kayaknya gue menjaga keintiman itu loh. Menjaga keintiman saat menikah itu ternyata sulit. Begitu sulit gitu loh. Susah Maksudnya ya? susah. Karena keduanya sangat fokus untuk keluarga. Jadi kitanya nggak tahu mau kita lupa nih kita sebenarnya pasangan, itu yang harus diinget gitu. Oke, pertanyaan gue yang lain. Apa tuh? Lebih sering lo orgasm pas lagi jadi janda, apa sekarang? Karena sekarang Orgasm nih ya? Orgasm ya. Ya sekarang dong. Oh, lebih sering. Gimana? Jawaban aman ya, Sis? Hah? Jawaban aman ya? Enggak, tapi sebenarnya benar. Oke. Karena maaf ya, ini kita to the point aja ya gitu. Pas jadi janda kita kan orgasmnya tuh beda gitu loh. Pas sekarang kan ada alatnya. Alatnya kok alatnya sih? Barangnya laki gue maksudnya. Kok nama jadi alatnya? Takut banget dikira mainan anjing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mohon maaf nih, waktu lo jadi janda, lo suka pakai apa? aplikator. Iya nggak? Iya dong. Ada. Jawaban memang. aman sih, lo bilang harus ada. Kalau nggak, lo mesti pakai yang organik. Emang organik apa? Perkutut dari alam. Dari alam. Perkutut dari alam atau aplikator yang dijual di online. Gue punya tapi nggak gue gunakan. Waktu jadi janda? Pas jadi janda, apa ya? Gue bingung juga memuaskan diri gue juga. Bener, gue bingung. Ya gue harus cari pasangan. Gue kalau sendirian tuh, kata temen gue, pakai shower semprot di kamar mandi shower. bisa. By the way, Maaf ya, ini jadi panjang lagi kita ngomong dari. Jet Lu shower. nanya aplikator, gua kasih tahu tuh alat shower aja, lu kan murah, ngapain lu beli? jet shower bisa diatur kekerasannya. Iya kan? Iya kan? Kenceng banget, agak sakit sih. Sakit sih. Atau dikecilin dikit, kurang terasa. Ini sedang-sedang.
Bener kan? Jet Shower, merek mungkin bisa di-share nih kalau mau sponsor. Jet Shower ya, yang Iya, mana bener yang juga. nyaman untuk Yang nyaman para untuk JU, iya kan? Kita jet shower tuh dibutuhkan Iya, kok. iya, karena bersih, say. Iya, kan kita menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, iya. Gitu. Ini kan ternyata ya masih banyak cewek-cewek yang fake orgasm, Kayak gimana tuh? pura-pura. Gitu. Oh, gitu. Gue jadi ikutan lo. Gitu. Lo pernah fake orgasm? Karena gue people pleaser, ya. Oh iya. Iya. Tapi pura-pura. Udah. Maksudnya ya udah anjir. Ya, gue gak enak gitu kayak ya elah. Lu pernah gak sih? Maksudnya I'm so sorry gitu kan. Gue 2 kali menikah gitu kan ya. Gue pernah fake, ya jujur aja. Jujur gue gitu. malu banget. Ini muka gue merah banget. Kayak, lu bayangin aja gitu kayak lagi tidak memuaskan tuh kayak udah. Oh gitu ya, lo pura-pura berarti? Iya kayak, enak makasih banget ya sayang. Padahal dalam hati, puring lu bangsat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tapi benar pernah. Fake ya? Fake pernah. Gue enggak lagi. Oh enggak, lu to the point ya? Kurang gitu. Ya enggak, emang enggak. Enggak. Terus? Iya. Terus? Kalau enggak gitu. Utang, gue hitung utang. Berarti dihitung utang kayak lo berapa kali nih harus berapa kali muasin Iya, gua gue hitung gitu. utang. Alah. Tapi gue nggak bisa fake gitu. Karena gue bingung mukanya. Kayak lo kan lo bisa gitu, gue nggak bisa. Gimana coba mukanya kalau fake? Ya nggak bisa. Ya, Nggak bisa karena nggak ada tanda kayak dianya udah hot banget tapi Iya. kayak Fake orgasm mukanya gimana? ditutupin aja muka gue kayak Oh, pakai suara gitu. doang. Iya kayak nih misalnya nih gue contohin ya kan lagi begini nih dia lagi memuaskan gue ceritanya kan. Iya, Gue iya. kayak bentar sayang bentar kita ganti ya doggy style tang gitu kan bunyinya doang dia lihat kayak muka gue padahal kayak Oh, lo ganti doggy style, lo pura-pura di situ lo gitu. fake orgasm. Kayak Pakai suara tuh. pakai suara gue kayak wah heboh kan dia kan makin hot kan karena nggak lihat gue denger suara doang tapi pas dia udah balik gue pura-pura capek iya sayang aduh makasih banget lalu dalam hati kayak kurang lu bangke gitu. Gitu Tapi gue nggak hitung ya. utang. Gue bilang gue menghargai effortnya. Cuman segitu doang ya nggak apa-apa. Usaha dia begitu, ya kan? Iya. Gitu Berarti sih. lo kan tipe yang bisa mengkontrol pasangan lo di ranjang. Benar ya? Masa iya? Ya tadi kan lo bilang sayang. Bukan kontrol dong jatuhnya. dong? Gue cuman director, Director itu mengontrol gak sih? Iya, mengontrol. Iya. Oh iya, maaf ya. Iya. mengontrol. Lo happy bisa? Happy kayak gitu. Ya, menurut lu gue happy gak? Iya, nggak tahu. Happy deh. Happy ya. Happy dong. Eh, Gitu. Gue kapan lagi bisa begitu sama laki gue kan? Gitu sih. Jadi cewek dominan tuh enak kan di ranjang kan? Menurut lo? Kalau gue ya, kalau gue ngerasa gitu. Jadi cewek dominan di ranjang tuh enak. Kalau lo sukanya klasik. Iya, gue tuh nggak dominan. Kalau di ranjang gue nggak dominan. Kenapa lo nggak pernah mau coba jadi cewek dominan? Karena gue pemalu kalau di ranjang. Padahal in a real life gue iya dominan. Tapi pas di ranjang katrok sih gue. Lo mau ada yang ngelit aja gitu ya? Kayak gue takut salah gitu. Masa lo takut salah? Kan udah tahu prakteknya ngapain? Nah, lo insecure-annya ada insecure. Jadi kayak bener nggak ya muka gue? Gitu, gue pikirin tuh. Emang lo masih kepikiran lo kayak Pikirin gitu? gue. Demi apa lo masih Gue kepikiran kadang ekspresi lo, suara lo? Kadang gue ngaca dulu nih kalau gue ekspresi gini, oh ini oke gitu. Jadi gue sebegitunya. Oh lo sebegitunya? Sebegitunya. Gue kayak apa-apa tuh sebegitunya. Kayak baju gue mesti sama atas sampai bawah. Apa semua mesti sama. Oh. Itu gue pikirin. Lo bener-bener Agak repot sih. performance lo. Performance gitu. tuh, appearance. Oke, gitu. Baju dinas harus sama. Kayak gitu-gitu tuh gue. Lo coba pakai daster gue dah. Bolong-bolong gitu. Itu katanya kan seks appeal-nya tinggi Nggak aja. boleh katanya. Iya sih, Kalau benar lo sih, mau melayani benar-benar. suami lo dengan Penuh, nanti iya lo sih. di komplain sama Mas Anang loh. Mas Anang kan komplain tuh kalau Pakai ini daster. pakai daster. Oh iya sih, benar-benar. Ada yang bilang jadi janda tuh berani. Berani apa menurut lo? Berani minta, berani nolak, atau berani pergi? Waktu lo jadi janda deh. Ini kita tarik mundur ya, soalnya lo di JU nih. Berani apa ya gitu? Iya, berani cerai yang beras kan, berani cerai dulu jadi janda, berani cerai dulu gitu. Karena Bener juga.
Pertama gini, gue bilang yang jadi kita ngomong general ya gitu. Jadi janda itu sebenarnya bukan cita-cita gue pun Iya. atau cita siapa. Karena kita pengen nikah sekali seumur Seumur hidup. Ketika lo jadi janda berarti kan lo berani cerai dulu kan. Benar. Berani untuk keluar dari zona mengambil aman. keputusan Yes. besar dalam hidup lo. Ya, itu kan untuk mempertahankan diri lo. Ya, Lo mental. mental diri. Itu menurut gue jadi janda itu adalah kemerdekaan untuk si perempuan itu yang terjebak di pernikahan yang tidak tepat aja. Menurut Ya. gue, siapa lagi yang mau bela kalau bukan diri kita sendiri? Benar. Red flag apa yang menurut lo harus diwaspadain sama janda-janda saat mau mulai hubungan baru? Waspada yang pertama adalah gue percaya sama omongan orang dulu bibit bebet bobot ya. Itu benar-benar kita harus telusurin. Tapi kita lihat dulu orang tuanya sih gue. Maaf banget. Kalau gue ini pengalaman pribadi ya. Bagaimana dia men-treat orang tuanya. Itu penting sih. Itu penting. Dia Karena men-treat ibu ya? men-treat ibu. Kalau dia men-treat ibunya baik, Benar. insya Allah sama kita juga baik. Gitu. Kalau dia men-treat ibunya semena-mena, ya lo kata. Mau diapain lo? Paling di cuh jadi keset. Gitu doang. Itu sih. Itu doang yang patokan gue ya. Karena kalau di agama gue kan anak laki-laki itu tidak akan putus dari anak laki-laki. Sama ibunya, sorry. Gitu sih. Oke. Stigma apa yang paling salah kaprah yang terjadi di masyarakat soal janda dan hubungan ranjang? Stigma penggoda sih. Iya tuh stigma sih yang masih susah hilang ya. Iya pasti. Jadi menurut gue kayak orang-orang kayak abis main ke rumah janda ya loh. Itu zaman dulu banget gak sih kayak harus main ke rumah janda deh, itu zaman dulu gak sih? Iya makanya udah 2025 iya gue main Masih ke rumah. ada yang kayak gitu? Masih. Oh my Karena God. menurut gue kayak ya ketika lo ngomong kayak gitu emang dia mau jadi janda juga? Enggak Iya. kan gitu. Jadi kayak menurut gue stigma janda itu sekarang mungkin orang-orang berpikir lagi ya kalau janda itu sebenarnya nggak mau jadi janda. Benar. Mereka maunya sekali menikah everlasting tapi karena emang jalan hidupnya beda-beda gitu ya, dia terpaksa untuk jadi janda. Janda itu ada yang cerai mati, cerai hidup. Lo Nah. harus lihat backgroundnya seperti apa gitu sih. Iya, dan menurut gue nggak bisa dibedain juga sih cara gini. Kayaknya kastanya tuh lebih tinggi yang cerai mati daripada cerai hidup. Kasta janda enggak di stigma jadi kayak kalau lu cerai apa? Cerai mati. Oh, kasihan ya suaminya meninggal kenapa? Oh, sakit apa? Tapi kalau cerai hidup, lu cerainya kenapa? Gitu ngerti nggak? Iya. Ada betul, gitunya tuh. benar-benar. Kayak lebih orang tuh lebih mentolerir orang cerai mati gitu. Padahal kan cerai hidup kan ya kayak yang sebelumnya JU tuh ada kita interview dia di KDRT. Ada di KDRT, ada yang macam-macam gitu kan. Jadi nggak bisa lo judging orang berdasarkan cerai mati atau cerai hidup sebenarnya. Betul. Ada yang lucu ketemu. Jadi ada janda misalkan ditanya kalau janda cerai mati ditanya warisannya lakinya. Kalau janda hidup ditanya masalahnya. Menurut gue adalah itu hal-hal yang sangat tidak lumrah untuk dipertanyakan. Karena gue nemuin itu. Karena nyokap gue by the way dia janda ditinggal mati. Ya orang-orang mempertanyakan aja kayak gitu kan aneh ya menurut gue. Gitu loh, judging. Gitu tanyain wanita ditinggalin apa sama suaminya. Kurang ajar. Situ oke, nanyain gitu kan. Gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong, Betul. apa ya? Lampunya mati si Ade. Apa nih? Ih hujan tadi panas loh. Gimana caranya lu menjalani keluarga yang baru sambil tetap berdamai dengan masa lalu? Oke. Itu pertanyaannya sulit. Kenapa lo sulit? Pertanyaannya itu tadi nggak ada di brief. Karena yang bikin pertanyaan ini adalah literally sahabat lu. Jadi pasti kalau dia yang kasih, gue nurut nih. Oke. Talking point gue nggak lari-lari. Oke. Karena ini sahabat lu pasti. Ada tadi- yang lebih panas lagi, kasih yang lebih panas lagi deh. Lebih panas. Itu panas. Jawab Ya. dulu, coba. Oh jawab yang itu. Bagaimana caranya berdamai dengan menjalani rumah tangga yang Iya. sekarang? Gue belajar untuk memaafkan diri gue dulu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Terus gue belajar untuk memaafkan perlakuan orang lain dulu. Karena perceraian gue yang pertama itu it's not easy, you know, gitu. Terus gue berdamai ya move along gitu. Gue percaya apapun yang gue jalanin itu semuanya adalah titipan gue. Jadi yang bisa diambil tuh suami bisa diambil Tuhan, harta bisa diambil Tuhan, anak bisa diambil Tuhan, semuanya bisa diambil Tuhan. Jadi waktunya mungkin gue berakad dan bercerai itu karena kehendak Allah. Kalau dikasih jalan. Jadi gue
berdamainya di situ. Oh ya udah berarti kehendak Allah. Gue cuman punya keinginan, tapi kalau Allah nyediain provide yang lebih baik, gitu. Terus sih gue berpikirnya. Jadi kayak gue ikhlas aja gitu. Apalagi tahun ini gue ikhlas banget. Gimana kan? Ya kan ya? Iya dia tahu cerita gue, nggak mungkin lo nggak tahu. Ini terakhir ya, menurut gue di dalam satu hubungan ada 3 hal yang penting menurut gue. Komunikasi, finansial, sama sex life. Kalau lo mesti urutin, mana yang nomor 1 sampai 3? Wow. Tadi apa sih? Tadi apa? Komunikasi, finance, Sama sex life. Itu urutannya. Komunikasi, finance, sex life. Untuk Komunikasi, gue. Finance, sex sex life. life. Waktu jadi janda, mana dulu? Sex. Sama. Sama ya. Begitu ya. Iya. Karena finansial kita bisa cari sendiri. Waktu jadi janda, iya betul kan? Betul. Lo juga kan kerja. Betul. Finansial bisa cari sendiri. Komunikasi mau komunikasi sama siapa? Iya, mau ngapain? Mau ngapain? Capek. Nyap-nyap mulu. Jadi emang pilihan terakhir, makanya jadi 1, 2, 3, sex life. Terakhir lagi nih, tadi udah terakhir lagi. Terakhir lagi. Kasih paham dong buat orang-orang yang masih nanyain enakan jadi janda atau istri orang biar pada nggak selangkangan aja otaknya. Oke. Kita kasih paham ya. Jadi menurut gue buat teman-teman di luar sana yang Gen Z, yang milih atau siapapun ya, first of all kita maunya menikah seumur hidup ya. Cuman karena kehendak Tuhan juga kita maunya. Banyak orang yang memutuskan untuk jadi janda. So jangan jaji juga karena nggak ada orang yang mau jadi janda sebenarnya. Jadi lo harus kasih pemahaman dan toleransi yang lebih sama orang yang menjalani single life ini, karena it's not easy for us ganti banget dari pernikahan ke single life. Itu butuh transisi, lo harus hargai di situ. Dong deng. Ser. Dan Gitu kan? masih ada pertanyaan. Oh, tunggu bentar. Nih kita mau FYI ya. Mudah-mudahan di 2026 kita mau bersinergi nih. Jadi Phoenix, medianya Demi, juga JU. Kita sama-sama foundernya perempuan kan. Jadi dari empoweringnya masih sama lah, woman sama woman. Jadi kalau nanti brand-brand yang mau masuk akan dapat publikasi atau leverage yang besar banget. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Hubungan yang dewasa bukan berarti yang paling bergairah di awal, tapi yang paling nyaman untuk dijalani dengan jujur. See you di JU berikutnya. Bye sayang-sayangku.